Ketemu belum? Semua siap? Kita cari lagi di bawah air. Jangan lewatkan satu sudut pun. Nok, Apa? sebenarnya nenek moyang kita dulu sangat kaya. Apa? Nenek buyutmu adalah anak dari panglima perang di masa Republik. Lalu jadi perampok, jadi kepala perampok terbesar di selatan. Sayangnya, di hari ulang tahunnya yang ke-30. Dia punya sa perunding. Aku kasih alamat. Kamu cari setengah giok di rumah nenek buyutmu. Giok? Iya, bukannya di rumah ada setengah? Gabungkan gioknya. Baru bisa temukan harta warisan nenek buyutmu. Aku sudah konsultasi dengan ahli harus. Wanita yang lahir di hari dan jam yin. Kalau tidak, bisa ganggu nenek buyutmu. Bawa saya pihak keluarga kita. Nenek buyut? Keluarga kita bisa kaya atau tidak, tergantung kamu. Ada hasil? Enggak. Rumah nenek moyang setelah sekian tahun. Sudah jadi danau. Giok ini ketemu lagi. Kitimnya. Apa yang kau lakukan sembunyi-sembunyi di markas kami? Apa yang kau lakukan sembunyi-sembunyi di markas kami? Bukan? Markas King Feng? Kalian ngapain? Lepasin aku. Siapa yang menyuruhmu? Ngapain datang? Cepat bilang. Apaan sih lo? Kalian syuting film atau bikin konten? Kameranya mana? Pei Gan, adikku masih perawan. Mana goloknya? Buka celananya. Jangan main-main, ini melanggar hukum. Kalau nggak jujur, aku cabut biji lo buat rendam arak. Jangan-jangan, aku bilang. Bukan? Jangan gerak. Ujung pisau sedikit miring. Aku nggak tahu bakal nyabut apa. Pemimpin, anak buah sudah ikuti perintahmu. Lebih dulu ke penginapan buat sembunyi. Udah Shan yang pimpin? Wakil sebenarnya mau pimpin sendiri. Tapi kami tangkap mata-mata waktu turun gunung. Wakil sedang interogasi. Mata-mata? Anjing siapa ini? Berani kirim mata-mata ke markas kami? Jangan-jangan. Dashan, Ketua, ada apa ini? ini mata-mata yang kutangkap di markas. Mulutnya keras sekali. Aku pikir, potong saja sesuatu darinya. Lihat darahnya. Bersiaplah semua, cari lagi di air. Jangan lewatkan satu sudut pun. Wanita ini, kenapa mirip sekali dengan nenek buyutku? Jangan-jangan, aku melakukan perjalanan waktu. Cantik sekali, sayang kalau dipotong. Bawa dia. Sampai di penginapan, cuci bersih dan lempar ke kasur. Aku akan interogasi sendiri. Dengar perintah ketua. Wang Jinhua, Kau berani menyebut nama ketua kami langsung. dia benar-benar nenek buyutku. Aku benar-benar melakukan perjalanan waktu. Apakah suami Anda bernama Li Dawen? Anak Anda bernama Li Shengli? Kau tahu nama anakku? Tuan muda selalu tinggal di kabupaten. Ini rahasia markas King Feng. Siapa yang memberitahumu? Namaku Li Chengfeng. Anda adalah nenek buyutku. Li Shengli adalah kakekku. Cucu anakku sudah sebesar ini. Aku datang dari perjalanan waktu, nenek buyut. Anak Anda benar-benar kakekku. Tuan muda tahun ini, baru 8 tahun, sudah punya cucu. Harus rayakan untuk tuan muda nih. Aku bilang ini benar-benar nenek buyut. Nak, kalau mau mengaku kakek, aku tidak menghalangi. Tapi, kau salah. Li Dawen bukan suamiku. Dia hanya salah satu kekasihku. Dan, anakku memakai namaku. Namanya Wang Shengli. Sial, nenek buyutku ternyata bermain begitu liar. Kakek ganti nama, aku tidak tahu. Bagaimana membuatnya percaya? Cantik sekali, sayang kalau dipotong. Bawa dia. Sampai di penginapan, cuci bersih dan lempar ke kasur. Aku akan interogasi sendiri. Tidak bisa, ini akan dapat kutukan. Kak, apakah ada kesalahan? Orang ini jelas-jelas tidak waras. Masa bisa jadi mata-mata? Peduli apa dia waras atau tidak, tunggu ketua yang interogasi. Xiao Xiu Xiu, maukah kita interogasi bersama? Ketua, lebih baik Anda yang interogasi dia. Hari ini ulang tahun ke-30 Anda, mainkan saja sepuasnya. Aku tidak ikut campur. Ulang tahun ke-30. Nenek buyutmu adalah anak dari panglima perang masa Republik. Akhirnya jadi bandit, jadi kepala perampok terbesar di selatan. Sayangnya, di hari ulang tahunnya yang ke-30.
Dia tewas saat bernegosiasi. Bos, hari ini kamu mau pergi bernegosiasi? Kamu bilang bukan mata-mata, dasar. Apa hubunganmu dengan Liuda Bazi? Bos, jangan pergi, nanti kamu mati. Dasar kau mengetak pas kita. Aku serius, bos, jangan pergi. Kamu akan tewas saat bernegosiasi di hari ulang tahun ke-30 MU. Kakekku, yang juga anakmu, akan jadi yatim piatu. Nak, kalau terus ngawur, aku nggak suka lagi. Aku serius, nenek, percayalah padaku. Tutup mulutnya. Nenek, aku bilang. Nah, sekarang lebih enak dilihat. Maksudmu Lidawen ya? Orang itu pakaiannya aneh banget. Putih bersih, nggak heran bos suka. Pasti dong. Aku udah siapkan puluhan pria untuk bos. Yang ini kualitasnya paling bagus, beneran. Jangan gerak. Kalian pergi, Siu-Siu jaga di sini aja. Siap. Mas kecil. Apa yang aku pikirkan? Dia nenekku. Kita bakal dikutuk langit. Kerjaan mereka berantakan banget. Kain jelek begini dipakai nutup mulut. Mana tega aku gigit. Dasar bocah, aku nenekmu. Coba pikir, aku tahu suami. Nama seliramu dan anakmu, baju yang aku pakai tadi. Itu kan 100 tahun lagi. Anakku nggak Margali. Nah, itu masalahnya. Karena di ulang tahun ke-30 MU. Saat bernegosiasi kamu akan tewas, anakmu. Akan ganti marga jadi Li untuk sembunyikan identitas. Makanya aku bilang anakmu Margali. Bos, orangnya udah datang. Dasar timingnya jelek, aku belum mulai ini. Liuda Bazi, bos. Hari ini kamu mau bernegosiasi? Katanya bukan mata-mata. Apa hubunganmu dengan Liuda Bazi? Jangan pergi. Dasar nggak ada habisnya. Kalau kamu setuju, aku mau melayanimu. Tidak boleh, aku Wang Jinhua. Sudah bertahun-tahun hidup di ujung pedang, masa kau takut hanya karena beberapa kata? Nanti aku akan jadi bahan ejekan di dunia persilatan. Kalau begitu aku akan menggigit lidah sampai mati, biar kau tidak bisa mendapatkanku. Dasar kau. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Kau ikut aku, kalau aku tidak mati. Kau jadi selirku dengan tenang, layani aku dengan setia. Jangan ngawur. Hanya ini caranya, aku menatap lawan dengan tajam. Begitu mereka menyerang, aku akan menghadang. Lagi pula aku orang yang menyerang waktu, mati pun tak apa. Kalau nenek buyutku masih hidup, aku akan jadi anak orang kaya, bukan. Cucu orang kaya. Baiklah, aku terima taruhanmu. Lepaskan ikatanku cepat. Siu-siu, beri anak ini. Bawakan baju yang bersih. Liuda Bazi bawa berapa orang? Dia datang sendirian. Tidak bawa siapa-siapa. Orang ini jelek tapi cukup berani. Dengar ya, di wilayahku, dia datang sendirian. Berani melawanku. Aneh. Jangan-jangan ayahku salah informasi? Saudara Dashan, tolong bantu aku bicara yang baik. Siu-siu kau boleh pergi. Anak ini saja yang menemaniku masuk. Baik. Quechua Wang, Adik Jin Hua, Lama Tidak Bird Emu. Liuda Bazi, siapa yang jadi adikmu? Hari ini aku tidak mengundangmu untuk makan. Aku mau menghitung utang piutang denganmu. Keren banget. Quechua Wang, Jianggang Bajadadong. Kita kan sudah janji berunding, ayo berunding. Kita semua teman seperjuangan. Ngomongin utang piutang jadi tidak akrab dong. Dengan kalian yang tidak karuan ini, tidak pantas jadi temanku. Quechua Wang, hari ini aku sungguh-sungguh. Tidak bawa sadapan anak buah, bayar anda tenang, aku tahu. Hari ini ulang tahun ke-30 Anda, aku sengaja menyiapkan hadiah. Saudara Dashan, tolong suruh orang bawa. Hadiah untuk Ketua Wang. Masukkan, ini pistol revolver buatan Jerman. Untuk keamanan, aku tidak suruh dia bawa masuk barang baru. Aku beli dengan 3 batang emas kecil. Khusus untuk Anda, aku akan bawa masuk biar Anda lihat. Siap?
Sudah selesai semuanya? Semua orang di penginapan adalah orang kita sendiri. Mereka semua ada di luar. Perempuan brengsek ini, hari-hari di mana dia senaknya memerintah kita. Sudah berlalu. Mulai hari ini, King Feng Zhai akan bernama Hu. Boss Bizzer Wang. Tunggu. Boss Bizzer Wang. Siapa orang di sampingmu ini? Ini suami muda yang baru kurekrut. Tahu. Suami muda ya? Bos besar Wang memang pantas disebut pahlawan wanita. Bahkan suami mudanya begitu setia. Ayo, untuk kejadian kemarin, aku minta maaf. Aku akan minum teh sebagai pengganti arak. Untuk meminta maaf. Mulai sekarang, wilayahmu tidak akan kusentuh lagi. Orang ini tidak terlihat seperti itu. Apa ayahku salah? Itu dia. Kalian ini ngapain? Dashan, Aku hanya ingin mencoba senjata baru ini. Dengan bos besar. Tolong, Hudashan, turunkan senjatamu. Turunkan. Bos besar, saat ayahmu masih hidup, aku sudah seperti anjing keluargamu. Setelah ayahmu meninggal, kita jadi perampok. Tapi aku tetap anjing keluargamu. Ini tidak kecil, kan? Kau mau memberontak? Saudara Dashan, aku ini orang luar. Dasar kau pergi. Bos besar, kau pergi dulu. Aku yang akan menghadang mereka. Kau memang setia. Tapi bisakah kau menahan satu tembakan? Apalagi 2 tembakan? Hudashan, jika kau membunuhku, teman-teman juga tidak akan mematuhimu. Kau salah. Ludapi Azi. Yang menembakmu dengan senjata ini. Sedangkan aku adalah orang yang membunuhnya untuk membalas dendammu. Tidak. Nenek buyut. Kau menang. Nenek buyut. Kakak, kau... Adik. Mulai sekarang, King Feng Zhai akan menjadi milik keluarga Hu. Kau tidak perlu lagi mencari seperti pelayan untuk melayani Wang Jinhua itu. Kau yang membunuh bos besar? Adik bodoh, sekarang aku yang jadi kepala desa. Kepala desa begitu baik pada kita. Dia juga baik pada anjing, apalagi pada pacarnya. Aku akan habisi dulu si anak ini, lalu pergi ke kota. Wuji, Wang Jinhua ITU, Fire Kita Tenang. Dia mau bunuh kakek, tapi kakek selamat, tidak boleh. Kalau kakek benar-benar dibunuh, aku tidak ada lagi. Kamu tidak boleh membunuhnya. Adik, anak ini asalnya tidak jelas, dia juga melihat semua yang kita lakukan. Kakak, sebenarnya. Dia pacarku, datang ke King Feng Zhai untuk mencariku. Cuma dia disukai kepala desa, aku tidak berani bilang. Jangan bohongi kakakmu. Benar kak, aku sudah jadi miliknya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Di pantatnya ada 3 tahi lalat. Malu apa? Ganti di sini saja. Benar ada 3 tahi lalat. Dasar, katakan kenapa kau Melendunji Wang Jinhua? Aku tidak boleh mati, aku harus cari cara bertahan. Lagi, bagaimana kau tahu? Wang Jinhua akan mati hari ini? Katakan. Kalau tidak bisa jelaskan, hari ini tidak ada yang bisa selamatkanmu. Hanya bisa berharap dia benar-benar ingin menyelamatkanku. Katakan. Aku melakukannya untuk Siu. Apa? Siu bilang, kalian mau bunuh kepala desa. Tapi dia dan kepala desa seperti saudara. Kamu juga kakak kandungnya, jadi dia tidak ingin kehilangan kalian. Kau sudah tahu dari dulu? Ya, aku tidak sengaja dengar. Aku dan Siu saling mencintai. Aku tidak ingin melihatnya menderita, jadi aku ingin mencegah hal ini terjadi. Siu, aku mengecewakanmu. Aku gagal. Lepaskan. Kakak, orang-orang Wang Jinhua di luar. Dengar ada suara, mau lihat ke dalam. Ada APA. Kenapa? Siapa yang menembak? Ikut dia. Sembunyikan. Kakak, Aku masih tidak percaya anak ini
Biarkan dia hidup dulu. Kita urus nanti setelah selesai. Buka pintu. Kepala desa, kenapa kau mati begitu tragis? Lepaskan aku. Tidak, aku harus mencari cara untuk menyelamatkan kakekku. Jangan bicara. Aku akan bicara singkat. Aku tidak tahu apakah kamu bisa dipercaya, tapi aku hanya bisa memilihmu. Jika aku melepaskanmu, kamu harus membantu Nagasela. Apa itu? Pergi ke kota dan cari seseorang. Mungkinkah? Itu adalah putra bos kita. Dia tinggal di gang kapas nomor 17. Bawa dia pergi. Tidak masalah, Nona Siu-Siu. Kamu orang baik. Aku menyesal pada bos. Kakakku membunuhnya, tapi aku tidak bisa mengkhianati kakakku. Menyelamatkan si kecil adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya lagi. Sebentar lagi kakakku akan membawa semua orang ke Erligo untuk menghabisi orang-orang Liu Dabazi. Palace dan Diamond Chuck Boss. Aku tinggalkan kuda bos untukmu. Naik kuda dan cepat pergi ke kota. Harus cepat. Baik. Jika kamu lari, aku pasti akan menemukanmu dan membunuhmu. Saudara-saudara, ikut aku ke Erligo. Hancurkan markas Liu Dabazi. Balas dendam untuk bos, berangkat. Balas dendam untuk bos. Kuda yang baik, ayo aku naik. Tidak benar. Aku tidak bisa naik kuda. Sudahlah. Kota hanya sekitar 10 li dari sini, aku akan lari saja. Nomor 16. 17, akhirnya ketemu. Buka pintu. Aku dari King Feng Zhai. Kamu siapa? Aku tidak pernah melihatmu. Aku mencari kakekku. Kamu salah orang. Siu-Siu yang menyuruhku datang. Huda Shan membunuh bos. Siu-Siu menyuruhku untuk membawa si kecil pergi. Bos sudah meninggal? Ya, cepat biarkan aku bawa si kecil pergi. Kalau begitu cepat masuk. Si kecil sudah tidur, kamu tunggu sebentar di sini. Aku akan ikut denganmu. Katakan, kamu siapa sebenarnya? Siu-Siu. Kamu kenal Siu-Siu, kan? Dia yang memberiku alamat ini. Omongan saja tidak cukup, aku tidak bisa menyerahkan si kecil padamu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Siu-Siu tidak akan membiarkan orang asing datang. Kecuali kamu punya bukti. Bukti. Nanti kakakku akan bawa semua orang ke Erligo untuk menghabisi orang-orang Liu Dabazi untuk membalas dendam sang pemimpin. Aku tinggalkan kuda sang pemimpin untukmu. Kamu naik kuda itu dan cepat pergi ke kota. Harus cepat. Baik, kuda. Siu-Siu menyuruhku. Naik kuda sang pemimpin datang. Kudanya mana? Aku tidak bisa naik kuda, aku lari ke sini. Kamu. Kakak, percayalah padaku, situasinya sangat mendesak. Huda Shan akan segera datang mencari si bocah. Kamu bukan orang King Feng Zhai, aku tidak percaya padamu. Kenapa Siu-Siu menyuruhmu datang? Apa hubunganmu dengan sang pemimpin? Hubungan? Aku adalah selir pria sang pemimpin. Bukti. Aku pikir-pikir dulu. Ayo sayang, kita bersenang-senang bersama. Kutang sang pemimpin. Disulam seekor naga asli, ini cukup bukti? Kutang sang pemimpin adalah buatanku, dia benar-benar sudah meninggal. Huda Shan ingin naik jabatan. Sang pemimpin bernegosiasi dengan Liu Dabazi. Tiba-tiba menyerang dan membunuh sang pemimpin. Aku percaya padamu. Cepat bawa aku menemui si bocah. Si bocah sedang makan malam di rumah guru, belum pulang. Aku akan bawa ke sana. Cepat. Ping Ping, buka pintu, aku datang. Huda Shan. Cepat sembunyi. Sayang, aku sangat merindukanmu. Jangan macam-macam. Aku kasih tahu kabar baik. Wang Jinhua sudah mati. Sang pemimpin sudah mati. Sekarang, akulah sang pemimpin. Lalu kamu kemari. Menkeraima. Beberapa hari lagi, aku akan menikahimu jadi istri di markas. Ikut aku hidup enak. Apa yang terjadi? Aku tidak mau ke markas jelekmu itu.
Si bocah mana? Kamu cari dia buat apa? Habiskan sampai ke akar-akarnya. Dia masih anak-anak. Beberapa tahun lagi, dia bukan anak kecil lagi. Dia tidak di rumah. Sayang, jangan bohong sama bapak. Wanita ini ternyata pacarnya Hudashan. Jangan-jangan aku dijual. Nggak bohong, Tuan Muda memang nggak di rumah. Sudah larut begini, dia pergi kemana? Tuan Muda hari ini hafalannya bagus, guru privat sengaja. Menahannya makan di rumah, sampai sekarang belum pulang. Dasar keparat, otaknya encer begini, makin nggak boleh dibiarkan. Kalau gitu kamu tunggu di rumah, aku jemput dia. Nggak usah, dia pasti pulang juga. Kenapa sekalian aku mengatakan Semangi untuk membunuh Hudashan si anjing itu? Balas dendam buat nenek buyut. Kamu siapa? Kakek, kamu bikin aku susah. Kok kamu ada di sini? Jangan tembak. Jangan gerak. Kalian berdua main serong. Terus kamu sembunyi di bawah ranjang, mau bunuh aku ya? Enggak. Lepasin dia sama Tuan Kessel. Tuan Kessel kan masih enak-enak. Bajingan. Cepetan pergi. Ayo bangun makan. Ada apa ini? Mimpi buruk ya? Aku memang mimpi buruk. 2 hari ini, kamu udah capek ya? Demi biaya pengobatan kakek. Sampai harus kerja di proyek. Emang kenapa? Wong dia kan kakekku sendiri. Masa iya aku bilang, biarin aja nggak berobat, tunggu mati? Kalau terus begini, nggak bakal selesai. Ada sesuatu yang harus kuberitahu. Dengar ya, sebenarnya leluhur kita dulu kaya raya. Apa kamu mau bilang, nenek buyutku? Itu anak panglima perang zaman dulu, hartanya sabrek. Terus jadi perampok, jadi kepala perampok terbesar di Jiangnan. Tapi pas ulang tahunnya yang ke-30, dia dibunuh waktu negosiasi, kakekku jadi yatim piatu. Kok kamu tahu? Aku beneran pindah zaman. Ini baru aja dikasih tahu kakekku. Apa dia sebelumnya juga bilang ke kamu? Apa kamu mau bilang juga, harta nenek buyutku dulu disimpan di rumah leluhur, harus pakai. Giok keluarga kita, ditambah separuh giok lainnya. Gabung jadi satu baru bisa ketemu. Kamu mau aku pergi ke rumah leluhur? Cari setengah keping giok itu. Sayal, kau ini cacing dalam perut bapak ya? Wahahaha. Pak, aku mungkin benar-benar bertemu nenek buyutku. Dan kakek waktu masih kecil. Nggak demam kok, ngomong apaan sih? Maken. Pak, apa kakek pernah cerita, setelah nenek buyut meninggal? Gimana dia bisa bertahan hidup? Kakek bilang, ada 2 tante yang nolongin dia. CAPI. Satu dijual ke rumah pelacuran, satu lagi kakinya dipatahin. Pasti siu-siu sama ping-ping. Hudashan bajingan. Adik kandung sendiri aja nggak dikasih ampun. Kau gak apa-apa? Hah? Pak, nggak sempat jelasin panjang lebar. Aku harus buru-buru balik buat nyelamatin mereka. Aku coba balik lagi. Aku harus nyelamatin nenek buyut. Bocah tolol, upahmu belum diambil. Ketemu belum? Jangan lewatkan sudut manapun. Kitimyu. Nyelonong aja, ngapain ke markas King Feng Sai kami? Aku benar-benar balik. Siapa yang suruh? Ngapain datang? Cepat ngomong. Pengkhianat. Kali ini aku nggak akan kasih kau menang lagi. Diamond aku? Aku nggak ada urusan sama kau. Aku mau ketua kelompok. Nggak nganggap aku ya? Soda can kalau. Tolong. Ketua, saudara-saudara sudah ikuti perintahmu. Lebih dulu ke dekat penginapan buat sembunyi. Yang bawasin Hudashan ya? Wakil ketua awalnya mau pimpin sendiri. Tapi Patrol ganang kami tangkap marah-marah. Sekarang wakil ketua lagi interogasi. Mata-mata. Anjing siapa ini? Berani kirim mata-mata ke King Feng Sai kami? Bocah keparat, hari ini aku bakal habisin kau. Tolong, ketua. Dashan, Quechua, ada apa? baru aja tangkap mata-mata di bawah gunung. Sok jago lagi. Aku mikir. Potong bagian tubuhnya biar keluar darah. Ketua, aku sengaja cari Anda. Aku bukan mata-mata. Pemuda ganteng begini sayang kalau dipotong. Biar dia ngomong dulu. Cari aku buat apa? Ternyata masih nenek buyutku, langsung saja mengambil tindakan. Ah, tidak bisa. Harus memikirkan cara, mendapatkan kepercayaannya dengan cepat. Kalau tidak, jangan harap bisa menyelamatkan orang. Harta yang melimpah juga akan hilang dariku. Ya, langsung cari.
Pemimpin besar, aku. Sudah lama mengagumi Anda. Kali ini aku datang ke King Feng Sai. Hanya ingin menawarkan diri untuk melayani. Melayani di samping Anda. Benar-benar tidak menyangka, hari ini ada yang datang sendiri. Nak, kamu sudah yakin benar-benar ingin melayani aku? Berkomitmen sepenuhnya. Sampai mati. Pemimpin besar, anak ini licik mulutnya, jangan percaya. Tidak apa, aku akan main-main dengannya. Bawa dia pergi. Baik. Kalian pergi saja. Siu-siu cukup menunggu di sini. Baik. Tuan muda, Jangan buru-buru. Aku sudah menawarkan diri, pasti punya keahlian khusus. Oh. Keahlian meraba tulang turun-temurun ini tidak hanya bisa meraba kesehatan seseorang, tapi juga bisa meraba nasib. oh, katakanlah, apa yang kamu raba? Jangan-jangan, kamu meraba aku bernasib sial, takut? Pemimpin besar, sebentar lagi Liu Dabasi akan datang sendiri untuk bernegosiasi dengan Anda. Dia menghabiskan 3 emas kecil. Membeli pistol revolver Jerman. Saat masuk, akan ditahan oleh wakil kedua, lalu Liu Dabasi akan menyebutkan hal ini. Wakil kedua akan pergi sendiri, mengambil pistol itu. Lalu masuk dan menembak Anda. Lalu menyalahkan Liu Dabasi. Nak, rupanya ini rencanamu. Hanya dengan beberapa kata. Dan kalian meraba tulang yang tidak jelas ingin memecah belah hubunganku dengan saudara-saudaraku. Kamu terlalu meremehkanku, Wang Jinhua. Pemimpin besar, orangnya sudah sampai. Pemimpin besar, dengarkan aku. Tidak ada habisnya ya. Pemimpin besar, sekarang Anda bisa tidak percaya padaku, tapi jika hal benar-benar terjadi seperti yang aku katakan, setidaknya Anda punya persiapan mental. Kalau tidak, nanti menyesal, sudah terlambat. Persiapan apa yang kamu inginkan dariku? Bawa aku. Aku bisa membantumu. Kamu sudah yakin? Aku bisa membawamu, tapi jika hal tidak seperti yang kamu katakan, aku akan menguliti kamu hidup-hidup, siu-siu. Cari baju bersih untuk anak ini. Berapa banyak orang yang Liu Dabasi bawa? Dia datang sendirian, tidak bawa siapa-siapa. Wajahnya jelek, tapi punya nyali. Siu-siu, kamu buru-buru. Anak ini saja yang temani aku masuk. Pemimpin besar, adik Jinhua, lama tidak bertemu. Siapa yang kamu panggil adik? Hari ini aku tidak mengundangmu untuk makan. Aku mau menghitung utang denganmu. Pemimpin Wang, jangan begitu. Kita semua teman seperjuangan, hitung-hitungan jadi tidak akrab. Dengan kalian yang tidak berguna ini, tidak pantas jadi temanku. Hari ini aku sangat tulus, tidak bawa satupun anak buah. Agar Anda tenang, aku tahu. Hari ini ulang tahun ke-30 Anda, aku sengaja menyiapkan hadiah. Anak ini benar juga katanya. Saudara Dashan, tolong suruh orang bawa. Hadiah untuk pemimpin Wang. Ini pistol revolver, buatan Jerman, demi keamanan. Tidak ku bawa masuk, barang baru. Aku beli dengan 3 emas kecil, khusus untuk Anda. Aku bawa masakan tuck and lihat. Wakil pemimpin. Tidak usah repot, aku yang ambil. Kamu siapa? Berani ikut campur? Dashan, ngapain ribut sama dia? Biarkan dia ambil saja. Pemimpin Wang. Siapa orang di sampingmu ini? Pacar baruku. Oh. Pemimpin menyuruhku ambil hadiah dari Liu Dabasi. Camel. Tidak percaya? Tanya saja pemimpin. Tidak perlu. Tidak perlu. Kamu tamat, Hu Dashan. Pemimpin. Hadiahnya ku terima, Liu Dabasi. Pembicaraan hari ini sampai di sini, aku tidak mengantarmu. Pemimpin Wang, senang Anda suka.
Kalau begitu aku pamit dulu. Akhirnya selesai. Nenek buyut pasti percaya padaku sekarang. Serang. Kamu berani? Kamu mau memberontak. Sepertinya kamu sudah curiga, tapi tidak penting. Yang penting adalah, mulai hari ini, desa King Feng ini akan berganti margahu. Apa kau lupa? Senjata ada di tangan pemimpin besar. Pemimpin besar, kenapa kau mengacungkan pistol kosong padaku? Pemimpin besar, pistol ini sengaja kusuruh orang. Jual ke Ludabazi, menunggu hari ini. Hahaha. Hudashan. Nanti kau bunuh aku, saudara-saudara akan tunduk padamu. Hahaha, kau salah. Ludabazi yang menggunakan pistol ini. Membunuhmu, dan kubunuh dia untuk membalaskan dendammu. Hahaha. Pemimpin besar. Aku tak berguna, sudah tahu siapa pembunuhnya. Tapi tetap tak bisa selamatkan nenek buyut. Kau ini siapa sebenarnya? Aku tak boleh mati. Aku masih harus selamatkan kakek dan Ping Ping. Kakak, kau bunuh pemimpin besar? Dasar adik bodoh. Sekarang pemimpin besar adalah kakakmu ini. Pemimpin besar begitu baik pada kita. Dia juga baik pada anjingnya, apalagi pada si tampan itu. Setelah aku jadi si tampan ini, baru pergi ke kabupaten bunuh. Enak haram, Wang Jinhua. Baru kita bisa tenang. Aku bukan si tampan. Aku dan Siu-Siu sudah berjanji sehidup semati. Apa katamu? Benar? Kakak, sebenarnya aku sudah jadi miliknya. Kalau tak percaya, lihat saja. Di pantatnya ada 3 tahi lalat. Buka. Kakak, di pantatnya benar ada 3 tahi lalat, dasar kau. Jadi selir Wang Jinhua. Kapan kau sentuh adikku? Wang Jinhua hari ini jelas-jelas waspada padaku. Apa karena kau? Bicaralah, kalau tak bisa jelaskan, hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. Aku demi Siu-Siu. Ah, Siu-Siu bilang, kalian hari ini mau bunuh pemimpin besar. Dia dan pemimpin besar seperti saudara, dan kau adalah kakak kandungnya. Dia tak ingin kehilangan siapapun. Kau sudah tahu sejak lama. Ya, aku tidak sengaja mendengarnya. Aku dan Siu-Siu saling mencintai. Aku tidak ingin melihatnya menderita, jadi aku berharap bisa menghentikan hal ini terjadi. Maafkan aku, Siu-Siu, aku gagal. lepaskan. Kakak, orang-orang Wang Jinhua di luar. Mendengar ada suara di dalam, ingin masuk melihat apa yang terjadi. Ada APA? Siapa yang menembak? Masuk lihat. Ikut mereka. Sembunyikan. Kakak, Aku masih tidak terlalu percaya dengan anak ini. Biarkan dia hidup dulu, nanti kita urus setelah selesai. Pemimpin, kenapa kau mati begitu tragis? singkat saja, aku tidak tahu apakah kau layak dipercaya. Tapi aku hanya bisa memilihmu. Jika aku melepaskanmu. Kau harus pergi ke kota mencari seseorang. Ya, tapi Dia adalah pemimpin. Namun, tinggal di gang kapas nomor 17, kau suruh aku membawanya pergi. bagaimana kau tahu? Siu-Siu, aku tahu kau orang baik. Kau merasa bersalah pada pemimpin. Tapi kau juga tidak bisa mengkhianati kakakmu, jadi suruh aku menyelamatkan tuan muda, benar? Ya, Kalau begitu jangan bicara lagi, lepaskan ikatanku cepat. Sebentar lagi kakakmu akan membawa semua orang terligo untuk membunuh anak buah Liudabazi, membalas dendam untuk pemimpin. Aku ngerti, kau tidak perlu menyiapkan kuda untukku. Aku tidak bisa naik kuda, tapi bisakah kau memberiku tanda pengenal? tanda pengenal. Oh, Budimu takkan kulupakan. Aku tahu, aku tidak akan lari. Jika aku lari kau akan menemukanku dan membunuhku. Adikku, berbohong pada kakakmu membuat hatiku sakit. aku kau. Ada apa? Waktu lalu di sini lancar-lancar saja. Kenapa dia datang? Hampir saja kalian menipuku. Untung aku cepat tanggap. Kau ini sengaja menjadi kekasih Wang Jinhua, ya? Adikku, meskipun hatimu lapang, tidak boleh cari pria seperti ini. Awalnya aku berniat membantumu menyingkirkannya, tapi tidak menyangka. Ada kejutan lain. Kakak, Shengli baru 8 tahun. Lepaskan dia. Harus dicabut sampai ke akarnya. Anak ini pasti mati hari ini. Udashan, sialan.
Hudashan, dasar lu. Ada APA, mimpi buruk ya? Aku kembali lagi. Siap makan, ada yang mau kubicarakan. Nenek buyutku adalah putri panglima perang di era Republik Kaya Raya. Lalu jadi bandit, menjadi pemimpin bandit terbesar di Jiangnan, tapi di ulang tahunnya yang ke-30. Dia tewas dalam rundingan. Kakekku jadi digaluh. Camel. Harta nenek buyutku tersimpan di rumah leluhur. Untuk menemukan harta nenek buyutku, harus menemukan setengah giok yang hilang dan menyatukannya dengan giok di rumah. Jadi satu. Apa-apaan ini? Kok kamu tahu semua ini? Gak ada waktu jelasin, aku harus buru-buru balik. Kali ini, aku harus selamatkan mereka. Bocah sialan. Jangan lupa ambil gajiku. Bocah sialan. Ketemu belum? Ngintip-ngintip, ngapain di markas King Feng? Kali ini, aku harus habisin dia. Dasar lu, ngapain liatin gitu? Engeku. Mata-mata ya. Aku mau ketemu pemimpin. Kurang ajar. Pemimpin bisa ketemu sanak jidat? Sebelum ketemu pemimpin, aku gak akan bicara apa-apa. Maksud lu apa? Ngeremehin gue? Ambil geloku. Copot. 5, 4. Hari ini gue pasti habisin lu. Dashan, Pemimpin. ada apa? Ini bocah mata-mata yang kami tangkap di kaki gunung. Sok jagoan. Aku mau potong dulu sebagian badannya, biar keluar darah. Pemimpin, aku sudah lama mengagumimu. Ada yang mau kubicarakan. Dan hanya bisa kubicarakan padamu. Kali ini jangan terlalu aktif. Biar mereka nggak curiga. Yang penting bisa masuk kasur nenek dulu. Pemimpin, jangan percaya omongannya. Bocah ini pasti ada niat jahat. Aku habis dulu. Tunggu. Bocah ganteng begini, sayang kalau dipotong. Katanya ada yang mau dibicarakan ya? Nanti di penginapan, mandiin terus bawa ke kasur, kita ngobrol pelan-pelan. Hahaha. Kamu beruntung. Lumayan paham aturan. Mas muda. Apa maksudmu? Pemimpin, biarkan aku selesaikan. Kalau tidak enak didengar, tusuk saja tenggorokanku dengan pisau. Katakan. Hudashan punya 2 rencana. Pertama, saat kalian berunding, Liu Dabazi menyebutkan pistol itu. Saat masuk, sudah disita oleh Hudashan. Lalu dia keluar sendiri, mengambil pistol itu. Kembali dan menembak Liu Dabazi dulu. Lalu menembakmu. Yang kedua, Rencana kedua adalah, kamu tidak mengizinkannya keluar. Kamu menyuruh orang lain keluar, tapi saat kembali, pistolnya tidak ada pelurunya. Sementara Hudashan memegang pistol. Yang persis sama. Hasil akhirnya sama, kematianmu. Akan ditimpakan ke Liu Dabazi. Dengan begitu, dia akan menjadi orang yang membunuh Liu Dabazi. Dan membalaskan dendamu. Dengan begitu, dia dengan mudah menjadi pemimpin baru King Feng Sai. kamu tahu konsekuensi dari ucapanmu ini? Kalau tidak percaya padaku tidak apa, tapi coba lihat keluar penginapan. Apakah di dalam penginapan? Semua adalah orang kepercayaan Hudashan, sementara orang kepercayaanmu sudah disuruhnya keluar penginapan. Pemimpin, cepat sekali selesai. Anak ini tampan, tapi fisiknya biasa saja. Ini semua adalah saudara-saudara King Feng Sai-ku. Hanya dengan ini, belum cukup membuatku percaya padamu. Anda tidak perlu percaya padaku. Liu Dabazi akan segera datang. Jika benar terjadi seperti yang kukatakan, aku yakin Anda tahu harus berbuat apa. Jika tidak terjadi seperti yang kukatakan, aku siap menerima hukuman darimu. Liu Dabazi sudah sampai. Pemimpin sudah datang. Pemimpin, aku tahu Anda masih tidak mempercayaiku, tapi jika ini benar, haruskah kita bersiap-siap dari sekarang? Dia datang sendiri, tidak membawa siapa-siapa. Oh, orang ini jelek, tapi cukup berani. Ketua, Siu-siu, kamu pergi dulu. Anak ini masuk dengan aku saja. Ja, Ketua. Zhenhua, lama tidak berjumpa. Siapa yang kau panggil adik? Liu Dabazi. Hari ini aku bukan mengundangmu untuk makan. Memanggilmu untuk menghitung hutang. Ah, Ketua Wang, jangan begitu. Kita sudah sepakat untuk berunding. Mari bicara. Kita semua teman seperjuangan, hitung-hitungan itu tidak perlu. Dengan kalian yang seperti ini, tidak pantas jadi temanku.
Ketua Wang, hari ini aku sangat tulus. Aku tidak membawa satupun anak buahku. Agar Ketua Wang tenang, aku tahu. Hari ini adalah ulang tahun ke-30 MU. Aku bahkan menyiapkan hadiah khusus untukmu. Saudara Dashan, tolong suruh orang bawa. Hadiah untuk Ketua Wang. Masukkan. Ini pistol revolver buatan Jerman, demi keamanan. Aku tidak menyuruhnya membawanya, barang baru. Aku beli dengan 3 emas kecil, khusus untukmu. Aku bawa masuk untuk melihat. Tidak perlu, tidak usah repot wakil ketua. Aku yang ambil. Kamu siapa? Berani ikut campur? Dashan, buat apa marah? Biarkan dia pergi. Siapa anak muda ini? Kekasih baruku. Ketua Wang memang wanita tangguh. Ketua menyuruhku untuk mengambil hadiah dari Liuda Bazi. Kamu? Tidak percaya, tanya ketua. Tidak perlu. Ternyata pistol kosong, ketua. Aku tahu kau masih tidak percaya padaku, tapi jika asli, haruskah kita bersiap-siap? Siap apa? Peluru, Hudashan. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kau menang. Ketua Wang, maafkan kejadian sebelumnya. Aku ganti minum dengan teh, mohon maaf. Ketua, Hadiahnya ku terima, Liuda Bazi. Pembicaraan hari ini sampai di sini, aku tidak mengantarmu. senang Ketua Wang suka, aku pamit dulu. Aksi. Dashan, apa yang kau lakukan? Saat ayahmu masih hidup, aku hanya anjing keluargamu. Ayahmu sudah mati, jadi bandit sekarang. Aku masih seperti anjing di keluargamu, ini tidak pantas. Kau benar-benar mau memberontak? Sepertinya kau sudah mencurigai. Tapi tidak penting, yang penting mulai sekarang King Feng Zhai ini Akan berganti margahu. Apa kau lupa? Senjata ada di tanganku. Pemimpin, Butte APA kau menggerakkan peluru kosong kuraku? Kau pikir ini senjata kosong? Jangan bergerak. Wah, keren banget. Memang harus seperti ini. Tidak mungkin kau? Tidak, bagaimana kau bisa tahu rencanaku? Hudashan, kau sudah di ujung tanduk. Pergi dengan tenanglah. Pemimpin, kasihani aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan kembali ke King Feng Zhai lagi. Kak, pemimpin, apa yang terjadi dengan kalian? Nona Siu-Siu. Kakakmu ingin membunuh pemimpin. Hampir berhasil. Kak, kau. Adik, ini salahku, tolong bantu aku memohon pada pemimpin. Kasihani Nayawaku. Pemimpin, biarkan aku pergi, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan kembali ke King Feng Zhai lagi. Jangan dengarkan dia, pemimpin. Kakakku pantas mati, tapi dia satu-satunya saudaraku. Bisakah kau memberinya kesempatan hidup? Pergilah, jangan sampai kulihat kau lagi. Orang ini tidak punya hati, jangan percaya. Pemimpin. Hahaha, Wang Jinhua. Kau tetap seorang wanita, jadi bandit harusnya aku. Kau bajingan, dan kau juga. Siapapun kau, berani merusak rencanaku. Sekarang matilah. Kenapa kau tidak apa-apa? Kau tidak punya hati. Untuk aku mendengarkan kata anak itu. Pemimpin, aku tahu kau masih tidak percaya padaku. Tapi jika benar, haruskah kita melakukan persiapan lebih awal? Persiapan apa? Peluru. Dan rompi anti peluru. Rompi apa? Suruh orang ambilkan bajuku yang dulu. Ini kubeli dengan gaji sebulan di internet. Ini bisa menahan peluru, cepat pakai. Kak. Kamu sebenarnya siapa? Ini teknologi canggih dari masa depan, ngomong juga kamu gak ngerti. Sudahlah, kalau dia kabur ya sudah. Tidak, arahnya menuju kota.
Ping Ping dan si kecil dalam bahaya. Ping Ping, buka pintu, ini aku. Kok kamu datang? Kamu terluka. Hari ini bos besar berunding dengan Liuda Baratzi. Liuda Baratzi SI Enjing ITU. Mau celakakan bos besar, aku yang kena tembak buat dia. Bos besar baik-baik saja? Aku cepat obati lukamu. Si kecil mana? Si kecil masih di sekolah, belum pulang. Bawa aku cari si kecil. Tidak, Apa yang tidak? kamu terluka, bos besar pasti suruh orang obati kamu. Kecuali bos besar kenapa-napa. Aku bilang, bos besar baik-baik saja. Kalau begitu lukamu pasti bukan karena ngalangin tembak buat bos besar. Kamu nggak jujur, aku nggak bisa bawa kamu cari si kecil. Dasar Lant, lakukan apa yang kubilang, jangan banyak bacot. Jadi kamu memang bohong padaku. Dasar Lanti Berani melawan aku. Tian Ping Ping. Si brengsek kecil pulang. Tuhan membantu aku. Sheng Li, Kamu siapa? Paman Dashan, Mama ikut sama kamu? Lihat aku nggak? Mama nggak ikut, paman yang datang, Sheng Li. Kamu kenal bapak ini? Pak, Paman Dashan baik banget sama aku. Paman Dashan, Pak Guru puji aku hari ini. Hafalannya bagus, suruh aku makan malam di rumahnya. Makan malam nggak usah deh. Pak Li. Mama Sheng Li, cepat. Ada orang galak. Bawa pisau, menyandera Sheng Li. Dasar brengsek. Dia cari mati. kakak, kenapa kamu seperti ini? Lepas selesai castle, Sipat. Lepasin dia. Kamu mau kakak mati ya? Jangan terus-terusan salah, kakak. Baik, kamu lepasin Sheng Li dulu. Aku bisa membuka kayu. Kamu berhenti sekarang. Dasar bajingan kecil. Aku sarankan kau lepaskan anakku, kalau tidak tahun depan hari ini. Akan jadi hari kalian. Begini saja, Tuan Hu. Kamu benar-benar anjing hina. Bagus. Dasar pelacur. Berhasil. Aku akhirnya berhasil mengubah semua ini. Aku sakit. Jangan pura-pura, penyakitmu sudah sembuh lama. Kak Ping Ping, saat pemimpin besar ada. Kamu jangan sampai bicara seperti itu. Cepat ganti perban baruku. Aku tidak berani berbohong kepada pemimpin besar. Ya, Kak Ping Ping. Aku mohon. Kamu ini, pemimpin besar begitu cantik. Banyak pria ingin menjadi selirnya tapi dia tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Kalau aku bilang, dia benar-benar nenek buyutku, kamu percaya? Omong kosong. Sudah kuduga. Pokoknya, pemimpin besar sudah tahu kamu pura-pura sakit. Ping Ping, kamu keluar dulu. Kapan kamu ada di luar pintu? Sejak kamu bilang aku nenek buyutmu. Cucu yang baik. Kak Ping Ping, kamu menjebakku. Aku tahu kenapa kamu tidak mau jadi selirku. Benarkah? Kamu benar-benar percaya padaku? Percaya apa? Kamu jelas sangat menyukaiku. Sudah melakukan banyak hal untukku, tapi tidak mau tidur bersamaku. Bukankah karena gengsi pria? Ah. Nenek memutuskan tidak akan menjadikanmu selirku lagi. Aku akan menjadikanmu suamiku dengan pernikahan resmi. Bukan, pemimpin besar, aku sudah bilang, aku dari masa depan. Berpindah waktu ke sini. Bohong. Kamu pikir nenek bodoh? Dari pakaian anehmu dan apa itu baju anti peluru? Baju anti peluru? Sudah ku cari tahu, itu semua barang barat. Hanya saja belum ada yang melihatnya. Kalau bukan karena nenek dulu anak seorang jenderal, kenal beberapa orang yang paham budaya barat. Aku benar-benar tertipu oleh anak kecil sepertimu. Bohong. Itu semua produk lokal. Made in China. Kamu memang paham bahasa asing, pernah belajar di luar negeri. Pasti latar belakang keluargamu juga tidak biasa. Dengan aku bisa dibilang sepadan. Aku malah tidak bisa menjelaskan. Jangan dijelaskan, aku juga tidak peduli asalmu. Dan aku sudah minta master menghitung, besok adalah hari baik. Untuk pernikahan kita. Tenang saja. Aku meskipun pernah bersama banyak pria, tapi mulai sekarang.
Hanya kamu satu-satunya suamiku. Ikut suami seperti ayam ikut kandang, aku bahkan mengganti. Nama belakang anakku, ikut nama belakangmu. Disebut Li Shengli. Tak disangka pemimpin besar akhirnya menikah. Ayo. Tapi calon suaminya tampan banget. Benar-benar. Bukan karena ketampanannya, pemimpin mau menikah dengannya. Karena calon suami tidak hanya menyelamatkan nyawa pemimpin, tapi juga nyawa anak kecil. Hahaya, aku juga ada di sana. Kalau bukan karena calon suami, anak kecil itu sudah tidak ada. Hudashan benar-benar brengsek. Tapi jangan salah, calon suami memang jantan. Sial, tidak hanya tidak bisa pulang, tapi juga harus menikah dengan nenek buyut. Aduh, gimana ini? Calon suami sudah siap? Tidak, aku harus cari cara. Aku segera keluar. Calon suami memang tampan. Salamat Kailan Swami. Salamat Kailan Swami. Haha. Aduh, banyak sekali bandit. Bagaimana aku lari? Sembahyang kepada langit dan bumi. Oh. Sembahyang kepada orang tua. Sembahyang suami istri. Bingung? Sekarang gimana? Cium-cium. Upacara selesai. Hahaha. Sudah, jangan lama-lama. Aku buru-buru mau ke kamar pengantin. Kalian makan minum sendiri ya. Suamiku. Ayo, aku suapin. Ada apa lagi? Aduh, perutku sakit sekali. Tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba sakit perut? Aku seharusnya tidak makan siang tadi. Perutku jadi sakit. Oh, Aku ke kamar kecil dulu. Tunggu aku ya. lama banget sih. Cepat pergi. Nenek, maaf aku bohong. Aku benar-benar tidak berani. Menantu, kenapa kamu di sini? Aku mau kencing. Kencing kok nongkrong di jendela? Ini cara kencing baru, bisa bikin sehat. Wah, hebat juga ya. Haha, kok kakimu? Tidak baik, menantu baru kabur. Apa yang terjadi? Menantu baru kabur lewat tembok. Kamu bercanda apa? Beneran, aku lihat sendiri. Dasar, berani mempermainkan aku. Tidak saya dia dan sadar aku jiwa. Pria yang tidak bisa aku dapatkan. Dia pasti belum jauh. Kejar dia. Tidak bisa, harus cepat lari. Nanti ditangkap nenek. Ditangkap pasti. Menantu di mana? Cepat kejar. Bocah nakal, jangan lari. Aku tidak lari. Aku baru lari. Tidak bisa. Apa tidak bisa? Aku bilang bisa ya bisa. Ikat dia. Aku tidak mau. Jangan lari, aku tidak mau. Pergi semua. Jangan ganggu aku malam pengantin. Haha, Quechua, Palan, Jangon Sampai Menantu Sadera. Pergi. Cepat pergi. Ini di mana ya? Tuan muda, Anda sudah bangun. Anda ini pakai baju apa? Ping. Tuan muda, aku Koko. Anda salah orang ya? Aku kembali lagi. Aku sudah mengubah sejarah. Apa keluargaku sekarang sangat kaya? Tentu saja, keluarga Li adalah orang terkaya di Hangzhou. Cepat ajak aku berkeliling. Baik, Tuan muda. Aku ganti baju. Hudashan. Ini kepala pelayan Hu. Tuan muda, aku Hudachan. Dia adalah kepala pelayan keluarga kami. Mirip Ping sih masih bisa dimaklumi. Tapi kok ada juga yang mirip Hudashan. Sama persis. Tuan muda, siapa IT Hudashan? Orang yang sama menjijikannya seperti kamu. Ha, Kalau tidak ada urusan, kamu boleh pergi dulu. Tuan muda, aku. Aku bicara kamu tidak ngerti, ya?
Cari tahu tentang ini. Sorot matanya licik, pasti bukan orang baik. Baik Tuan Muda, aku baru saja minta orang bank periksa rekening kepala pelayan Hu. Ternyata dia tidak bersih. Korupsi berapa? Email. Apa? 1 miliar. Bajingan ini, seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Tuan Muda, saldo rekungan Anda lebih dari 1 miliar. Oh iya? Hahaha. Lapor polisi. Tangkap kepala pelayan Hu. Siap, segera diatur. Tuan Muda, ampun Tuan Muda. Aku tidak akan berani lagi. Tuan Muda. Siu. Dia ini ngapain lagi? Dia adalah pembantu rumah tangga Anda. Namanya siapa? Li Xiu. Apa hubungannya dengan kepala pelayan Hu? Tidak ada hubungannya. Bagus. Kalian berdua naik jabatan, dapat kenaikan gaji. Hah? Masing-masing rekrut 5 asisten untukku. Tidak perlu kerja apa-apa, hanya main saja. Lalu kenaikan gajinya berapa? 100.000. Gimana kamu tahu kepala pelayan Hu bermasalah? Ayahku kok bisa gendut banget sih? Tentu saja pakai otakku. Punya otak? Bikin ayahmu menyumbang beberapa gedung. Untuk menukar ijazahmu, ha? Bos Lee, putra Anda gagal 36 mata kuliah berturut-turut. Saya benar-benar tidak bisa menandatangani ijazah ini. Aku akan menyumbang 1 perpustakaan untuk kampusmu. Bos Lee, kami ini institusi resmi. 1 gedung kuliah, Bos Lee. Jangan ganggu saya susah. Saya akan membiarkan Anda. Sebuah villa sebagai hadiah. Selamat atas kelulusan putra Anda dari sekolah kami. Hahaha. Terima kasih banyak, Pak Kepala Sekolah. Hahaha. Apa saya sebodoh ini seumur hidup? Ini adalah harga menjadi anak orang kaya. Sebentar lagi kita akan ziarah ke makam leluhur. Adik Xiao Hua juga ikut. Cepat bersih-bersih, kamu berantakan sekali. Ayo pergi. Adik Xiao Hua. Cicit dari nenek buyut Ping-Pingmu. Dulu paling akrab bermain denganmu. Bukankah nama nenek buyutku Wang Jinhua? Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya menyebut nama nenek buyutmu. Aku hanya penasaran. Nenek buyut kandungmu memang bernama Wang Jinhua. Nenek Pai Ping-Ping. Hanya nenek buyut angkatmu. Ah, sepertinya aku belum pernah memberitahumu. Bagaimana kamu tahu nama asli nenek buyutmu? Tentu saja aku tahu, aku yang menyelamatkan nenek buyut. Kalau tidak, kamu pikir kamu bisa sekaya sekarang? Suatu kali kamu mabuk dan memberitahuku. Aku tidak ingat. Kamu mabuk, ingat apa? Ya sudah, cepat bersih-bersih dan pergi. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Aku ingin tahu tentang nenek buyutku. Dasar anak banyak tanya. Aku hanya ingin tahu sejarah keluarga. Jangan-jangan ada niat jahat lagi? Tidak mungkin. Baiklah, I can kisartakan. Nenek buyutmu hidup di era Republik Tiongkok. Nenek buyutku adalah putri panglima perang era Republik. Lalu menjadi bandit, aku sudah tahu ini. Kamu mau dihukum lagi? Sudah tahu masih tanya. Aku penasaran, ingin tahu kelanjutannya. Lalu, nenek buyutmu dalam sebuah proses negosiasi dikhianati oleh bawahannya, untung ada seorang pahlawan. Yang menolong, sehingga selamat. Pahlawan itu adalah aku. Lalu, nenek buyutmu baik hati. Memaafkan bawahannya itu, tapi tak disangka. Dia balas budi dengan menculik kakekmu. Lagi-lagi pahlawan itu yang menolong. kakek harus berterima kasih padaku, pahlawan hebat. Benar. Kalau bukan karena pahlawan itu, Kita bisa hidup dengan sangat baik. sayang sekali. Pahlawan itu kemudian menghilang secara misterius. Nenek buyutmu untuk mengenangnya. Khusus meminta orang melukis potretnya. Potret. Ada di sana. Bagaimana? Mirip denganmu kan? Hehe.
Memang mirip, bukan cuma mirip. Itu adalah aku. Waktu kecil, kakek sangat memanjakanmu. Setidaknya 30% karena alasan ini. Baguslah, aku juga dapat manfaat dari diriku sendiri. Lalu setelah itu, Apalagi setelah itu, cepat bersiap-siap. Kita akan berangkat. baiklah. Tuan Muda Sangat Tampan. Aku juga merasa begitu. Bajuku ini baru. Iya, ini pilihan Tuan sendiri untukmu. Ayahku, kenapa dia membelikanku baju baru? Tuan Muda tidak tahu. Tuan bilang, kamu dan Nona Xiaohua sudah bertunangan sejak kecil, tapi sudah belasan tahun tidak bertemu. Tuan, berharap kamu bisa bersikap baik, agar cepat-cepat membawa Nona Xiaohua pulang sebagai istri. Apa? Bukannya sembahyang leluhur? Kok ada? Urusan menikah ini? Cantik sekali sayang kalau dipotong. Aku datang sayang. Aku belum pernah melihatmu. Pergi semua. Jangan ganggu ibu malam pengantin. Bocah kurang ajar sembahyang. Mulai sekarang aku juga orang kaya. Nenek buyut. Tenanglah di sana. Keluarga Li bisa seperti sekarang, semua berkat leluhur. Cheng Feng, kamu sudah tidak muda lagi. Selain bisa menghabiskan uang, tidak ada kemampuan lain. Tapi bisnis keluarga Li harus ada yang melanjutkan. Aku tidak bisa berharap padamu. Hanya berharap kamu dan Xiaohua cepat menikah. Cepat memberikanku cucu yang gemuk. Bocah kurang ajar lari kemana lagi? Paman Siang MA. Silakan masuk. Ini yang 3.000 per jam? Memang harga sesuai kualitas ya? Pak, teknisi nomor 18 siap melayani Anda. Ada yang bisa saya bantu? Anda butuh buah atau camilan? Tidak usah. Langsung saja. Hai ayah. Hai APA, Dasar anak kurang ajar. Kamu lari kemana? Aku sibuk, ayah. Sibuk apaan? Pulang sekarang juga. Segera pulang dan minta maaf ke Xiaohua. Kalau tidak, jangan harap dapat uang sepeser pun dariku. Aku baru saja kembali, belum sempat menikmati. Hidup mewah orang kaya. Belum sempat hancur-hancuran. Aku tidak bisa menikah sekarang. Li Xiang MA, kamu keterlaluan. Uang ini hasil taruhan nyawaku berkali-kali. Pak, jangan main HP terus. Mari kita mulai. Itu. Boleh aku tanya sesuatu? 19, ayah sakit parah butuh biaya operasi. Aku baru mulai kerja. Anda pelanggan pertamaku. Bukan, maksudku, aku cuma mau tanya. Kalau kamu ketemu orang yang mirip aku, tampan dan ganteng, pesan layananmu tapi. Kebetulan dia lagi bokek. Maukah kamu menghabiskan 1 jam bersamanya? Hanya bicara cinta, tanpa transaksi? Orang miskin main-main aja. Kau pikir aku Dewi Penyelamat? Halo, Pak Polisi. Aku warga peduli, mau lapor. Sudah merasakan jadi orang miskin? Kalau mau hidup mewah lagi, pulang sekarang juga. Minta maaf ke Xiaohua. Bikin dia senang, lalu punya anak dalam setahun. Tidak mungkin. Kau pikir dengan membekukan rekeningku, aku jadi miskin? Aku masih jutawan. Gadai. Wahahaha. Ini baru anak orang kaya. Jual perhiasan sedikit saja sudah cukup. Bekukan saja kartu bankmu. Orang miskin main-main aja.
Kau pikir aku Dewi Penyelamat? Aku akan ambil kembali harga diriku. Bro, kok ditutup sih? Katanya dilapor warga peduli. Oh. Tabungan 3 bulan cuma buat coba-coba. Sudah tutup. Aku nabung 2 bulan, duit saku 2 bulan. Aku tahu siapa pelapornya. Aku pasti bikin dia susah. Perampokan. Halo, ayah. Aku mau pulang, pesta pertunangan, aku bertunangan, aku bertunangan, aku bertunangan. Apa ayah akan mengirim mobil untuk menjemputku? Aku tidak punya uang untuk taksi. Tuan muda, Anda sudah kembali. Anda pergi kemana saja? Aku baru saja melakukan amal. Lalu menyebarkan keadilan. Lupakan dulu ini. Bagaimana penampilan Zhang Xiaohua itu? Kalau tidak cantik, pinjamkan aku sedikit uang lagi. Aku akan bersembunyi sama Barolan. Tuan muda, Anda terlalu banyak berpikir. Nona Xiaohua sangat cantik. Benar. Secantik bintang film. Asal penampilannya lumayan, menjadi anak orang kaya yang hanya makan dan menunggu mati. Aku bisa menerimanya, itu juga tidak masalah. Ayah. Bocah nakal, kamu baru ingat untuk pulang? Di mana adik Xiaohua? Aduh, nenek buyut. Kamu teriak apa? Ini adik Xiaohua. Ini tunanganku? Berarti aku bisa bersama nenek buyut? Hehehe. Paman Siang MA. Xiaohua. Aku perkenalkan. Ini adalah kakak Li Chengfeng. Halo, adik Xiaohua. Namaku Li Chengfeng. Kakak Efek, tidak puas dengan pernikahan kita. Ingin kabur dari pernikahan. Tidak. Dia hanya suka bermain. Ham. Kalau dia berani tidak puas di masa depan, aku yang pertama akan mematahkan kakinya. Aku sendiri yang akan mematahkannya. Xiaohua, kamu tidak bisa menikah dengannya. Xiaohua, kamu milikku, tidak ada yang boleh merebutmu. Liu Dabazi. Siapa itu, Xiaohua? Aku tidak kenal. Lalu, untuk apa dia mencarimu? Dia, Kamu sampah yang hanya makan dan menunggu mati. Tidak pantas untuk Xiaohua, pernikahan ini. Aku tidak setuju. Aduh, kamu benar-benar hebat seumur hidupmu. bukan? Kak, kita kenal? Satpam mana Satpam? Satpam di sini. Mau menghalangi pemimpin kuil kami? Di luar tadi. Sudah kami habisi semua. Pemimpin kuil, betul. Inilah pemimpin utama kuil naga di Tiongkok Raya. Liu Bie. Xiaohua, ingat waktu kamu berusia 8 tahun. Di perjalanan ke sekolah, kamu pernah bertemu seorang pengemis? Dia sudah beberapa hari tidak makan, kelaparan. Hamper mati di jalanan. Kamala. Aku ingat sekarang. Kamulah yang merampas tanghulu dan keripik kentang baruku. Serta semua uang jajanku. Waduh, kukira ini cerita dewa perang pulang merebut kekasih. Ternyata perampok. Pemimpin kuil, bukankah katamu Nyonya Kuil kasihan melihatmu? Memberikan tanghulu dan keripik kentang. Bahkan semua tabungannya untuk menyelamatkanmu. Hingga kamu bisa ke perbatasan dan bergabung dengan kuil naga? Sayang. Aku kelaparan saat itu, aktif atau pasif, apa bedanya? Ya, sama saja, kan begitu? Xiaohua. 10 tahun ini, aku merindukanmu siang dan malam. Untuk bisa pulang dan bersamamu, aku di perbatasan. Berjuang mati-matian, mencatat banyak jasa, hingga akhirnya duduk di posisi pemimpin utama kuil naga Tiongkok Raya. Sekarang, aku akan menjadikanmu Dewi paling mulia di dunia. Halo, rumah sakit jiwa? Ada beberapa pasien yang kabur. Benar? Iya, pemimpin kuil naga dan anak buahnya. Aku kirim alamatnya dulu ya. Sekarang kamu harus menyelamatkan dunia. Alien sudah menyerang. Ya, sudah menyerang. Cepat-cepat. Xiaohua, tunggu aku. Aku akan kembali mencarimu. Berani mengganggu pemimpin kuil naga, ini jalan menuju kematian. Bosley, Ada APA? Kalian kan pasukan khusus profesional. Beberapa orang gila saja tidak bisa ditahan. Mereka tidak sportif.
Pura-pura tamu pernikahan. Lalu menyerang dari belakang. Pergi sana. Hahaha, dasar bocah, hari ini kamu lumayan cerdik. Acara tunangan yang indah. Hampir dirusak oleh beberapa orang gila. Dasar brengsek. Xiao Hua, tadi tidak terkejut kan? Tidak apa-apa, berkat kakak Cheng Feng. Cepat tanggap. Tidak ada apa-apanya. Para tamu terhormat, selamat datang di rumah sederhana saya. Hari ini selain future saya Cheng Feng, dan kalian menantu perempuan. Hesta pertenangan Xiao Hua. Saya juga punya satu hal penting untuk diumumkan, yaitu saya akan pensiun. Di masa depan, grup Siang Emma akan diserahkan kepada anak muda untuk dikelola. Aku akan mewarisi harta keluarga. Sudah pasti dong? Tuan Cheng Feng pasti jadi penerusnya. Adik Xiao Hua, tenang saja. Setelah aku mewarisi harta keluarga dan menjadi CEO grup Siang MA, aku pasti tidak akan selingkuh di luar. Posisi istri CEO akan selalu menjadi milikmu. Paman tidak bilang penerusnya adalah kamu, tunggu dulu. Tunggu paman selesai bicara. Jangan-jangan dia punya anak haramnya. Penerus grup Siang MA di masa depan adalah orang yang saya pilih dengan hati-hati, muda berbakat, jenius bisnis sejati. Dia adalah kalian menantu perempuan saya, Wang Xiaohua. Masuk akal, Tuan Cheng Feng. Memang tidak punya bakat bisnis. Saya pasti akan membawa grup Siang MA menjadi perusahaan yang hebat. Berarti aku jadi gigolo lagi dong. Xiao Hua, kalau anak ini nanti tidak nurut, kamu bisa telepon saya kapan saja. Saya akan langsung naik pesawat kembali untuk menghajarnya. Paman tenang, saya percaya kakak Cheng Feng tidak akan mengecewakanmu. Siapa sih anak kandungnya sebenarnya? Kalau kamu punya setengah kemampuan Xiao Hua, Saya tidak perlu khawatir sebanyak ini. Kalau kamu nanti tidak nurut, saya akan kembali dan mengusirmu. Kamu mau pergi kemana? Lupa member itu kalian, tadi saya di luar negeri. punya pacar baru, sudah beli sebuah villa di sana. Sebentar lagi saya akan naik jet pribadi ke sana. Kalian jangan ganggu saya menikmati hidup kecuali ada hal penting. Waduh, kamu kabur sendiri buat nikmati hidup ya? Saya sudah bekerja keras sumber hidup. Tidak mau nikmati hidup sedikit? Lalu bagaimana dengan ini? Villa ini sudah saya alihkan ke Xiao Hua mulai sekarang. Ini adalah kamar pengantin kalian. Tunggu kalian di sini. Setelah aku melahirkan cucu yang gemuk, aku akan membawa pacar dari luar negeri, ibu baru kalian, kembali untuk melihat kalian. Paman tenang, kami akan berusaha. Anak baik, kalau begitu aku pergi dulu. Adik Xiao Hua, kamu lapar tidak? Aku akan minta dapur buatkan makanan untukmu. Tidak lapar. Adik Xiao Hua. Pemandangan di luar begitu indah. Ayo kita pergi minum anggur merah bersama. Tidak perlu. Adik Xiao Hua, adik Xiao Hua. Kamu ngapain di kasurku? Bukankah kita sudah janji pada ayah? Untuk berusaha punya anak, biar dia cepat punya cucu. Aku sudah mandi sore tadi, bersih kok, ayo. Mulai sekarang,